warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, dan orang itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mempunyai harta saya mau infakkan, tapi saya tidak tahu ya Rasul kepada siapa harta itu saya bagikan." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215, di mana Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Qul, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khair, apa saja yang baik-baik dari harta mereka yang hendak diinfakkan. Pertama yang harus diingat adalah lanjutan ayat mengatakan falil walidain, kedua orang tua, ayah dan ibu kita. Terkadang ada anak yang hidupnya mapan, kemana-mana dia berinfak, kemana-mana dia bersedekah, ke panti asuhan, ke panti-panti jompo, kepada anak-anak yatim, tapi jarang-jarang dia memberikan sesuatu kepada bapak dan ibunya. Padahal bagi kita anak, pengabdian yang tertinggi dalam hidup kita sebenarnya adalah kepada orang tua. Kenapa orang tua? Karena ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah ridho terhadap diri kita, insya Allah itu akan memudahkan datangnya ridho dari Allah. Tapi kapan orang tua kita murka terhadap diri kita, maka itu juga akan memudahkan datangnya murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita Bapak Ibu, kalau kita punya anak, lalu anak-anak kita masih ingat bahwa ada bapak dan ibunya yang pernah mendidiknya sewaktu kecil. Dia masih ingat ada ayah yang selalu banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk memberikan kebahagiaan kepadanya. Beruntung kita sebagai ibu kalau anak-anak kita masih ingat bahwa ada ibu yang pernah mengandungnya, ada ibu yang pernah melahirkannya, dan ada ibu yang pernah menyusuinya. Karena kalau anak-anak kita masih ingat itu semua, insya Allah mereka akan tetap hormat, mereka akan tetap memuliakan kita sebagai orang tuanya, dan mereka akan berbakti kepada kita. Kita biasa melihat ada anak-anak malu mengakui orang tuanya. Belum dia sukses, belum hidupnya mapan, sudah kadang-kadang malu mengakui orang tuanya. Dia sudah kuliah, begitu teman-teman kuliahnya mendesak untuk
Begitu teman-temannya datang, dia bilang sama mamanya, "Ma, kalau ada sebentar teman-temanku jaga bagi keluar di." Mamanya bilang, "Kenapa saya dilarang keluar, nak?" Dia bilang, "Nanti kita sembarang lagi bilang keceriaan duduk sebagai mama." Ini kadang-kadang ada dalam kehidupan dan ini nyata. Bahkan ada anak yang gara-gara pekerjaan orang tuanya malu sekali ditahu oleh teman-temannya kalau dia adalah anak dari bapak atau ibu itu. Padahal Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, apapun profesi orang tua kita, apapun pekerjaannya, semua itu mereka lakukan untuk kebahagiaan kita anak-anaknya. Orang tua kita terlalu banyak berkorban untuk kita anak-anaknya. Kalau orang tua kita hidupnya pas-pasan, dia rela makannya dikurangi demi memberikan jatah makan itu kepada putra-putrinya. Sering-sering orang tua kita sebenarnya berbohong. Itu hanya untuk menyenangkan kita anak-anaknya. Ditanya, "Kenapa mama tidak makan?" Mama kita mengatakan, "Saya masih kenyang, nak." Padahal lapar sekali. Kenapa itu mereka lakukan? Supaya kita anak-anaknya bisa makan dengan enak. Ada orang tua, dia hanya selalu makan ketika ada ayam karena hidupnya pas-pasan. Kalau ada ayam yang dibeli oleh istrinya di pasar, yang dia makan adalah sayapnya, yang dia makan adalah lehernya. Yang lain itu dibagikan kepada istri dan anak-anaknya. Setelah ditanya, "Kenapa bapak hanya selalu makan sayap dan kenapa bapak hanya selalu makan leher?" Dia katakan, "Itulah bagian dari daging ayam yang bapak paling senangi." Padahal sebenarnya nasukaton tidak ada. Nasukaton di pahanya, tapi kenapa? Supaya istri dan anak-anaknya bisa makan dengan enak. Terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, sehingga sebagai anak, ketika hidup kita mapan, orang tua kita sudah tua, maka giliran kita sebagai anak-anak untuk berbalik membuat mereka bahagia. Kita punya orang tua hanya berdua, ayah dan ibu kita. Tapi begitu akhir-akhir Ramadan, Lebaran sudah hampir tiba, dia punya anak 6 orang. Kedua orang tua kita satu membelanjai kita, membelikan persiapan-persiapan untuk Lebaran putra-putrinya. Berdua bisa membelikan kebutuhan putra-putrinya. Begitu orang tua kita sudah rentah, sudah pensiun, anak berkenan, biar satu tidak bisa membelikan pakaian bapaknya atau mama, padahal berkenan kita. Padahal ketika kita anak-anak berbakti terhadap kedua orang tua kita, maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sekaya apapun kita, kalau kita durhaka terhadap kedua orang tua, mungkin kita bergelimang harta, tapi kita tidak akan merasakan ketenangan yang hakiki. Kemewahan yang kita miliki kadang-kadang tidak akan menghantarkan kebahagiaan. Kenapa? Karena pasti perasaan kita, hati kita selalu berbisik dari dalam bahwa kita durhaka terhadap orang tua. Saya dulu sering dinasihati oleh almarhumah nenek saya, karena kakek saya itu meninggal, saya masih usia SD kelas 1 kalau tidak salah. Kakek yang melahirkan ibu saya sudah meninggal. Kemudian saya juga masih SD, kakek yang melahirkan ayah saya juga sudah meninggal. Jadi dari nenek kami sering mendapatkan nasihat yang luar biasa. Masih kecil-kecil selalu didoakan. Dalam bahasa Bugis dia katakan begini, "Nah, tuoko malampe sungakmu mualati Tudwai penjajamu si bawa deceng." Itu yang sering diperdengarkan di telinga kami, cucu-cucunya. Yang artinya, "Nah, mudah-mudahan kau panjang umur, kau hidup bahagia nanti, dan engkau membalas kedua orang tuamu dengan kebaikan." Ini masih kecil-kecil, telinga kita sudah dipenuhi nasihat-nasihat seperti ini dari orang tua kita. Bahkan kalau dilanjutkan nasihat itu, dia katakan lagi begini, "Nah,
namutoni tunasem usop pondrenge to dua pajajiamu roja siweninna de bulle paladi. Andai kata ada orang tua yang kita gendong, kemudian kita bahagiakan dia, sebenarnya mereka terjaga saja satu malam ketika kita sakit, itu tidak akan sanggup kita balas. Biar barangkali semua harta yang kita miliki kita berikan kepada mereka, itu tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Sebenarnya kita anak-anak itu tidak ada harta. Harta kita itu sebenarnya hartanya orang tua. Jadi jangan ada anak-anak yang mengatakan orang tua saya menumpang di rumah saya. Sebenarnya dia tinggal di rumah anaknya, kita ini adalah miliknya. Jadi harta juga miliknya. Makanya kalau ada orang tua yang tinggal di rumah kita, maka bahagiakan dia. Jangan terbalik, justru dijadikan dia sebagai pembantu rumah tangga. Kebanyakan yang begitu, simpan di orang tuanya di rumahnya, tapi seluruh pekerjaan rumah tangga orang tuanya yang kerja. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup orang tuanya berbakti memang begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang penyesalan itu muncul pada saat orang tua kita sudah meninggal. Masih mau kita sama-sama, masih mau kita bahagiakan, sudah tidak ada. Walaupun sebenarnya meninggalnya orang tua kita itu tidak membuat bakti kita terputus terhadap keduanya. Biar sudah lama meninggal orang tua kita sebagai anak masih bisa berbakti. Salah satu bakti yang kita lakukan adalah tetap berinfak atas nama mereka. Dan infak atas nama orang tua kita, kalau misalnya kita ke masjid ada celengan lewat, kita masukkan uang, kita bilang sama Allah, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada almarhum ayah saya atau almarhumah ibu saya. Begitu kita masukkan dengan niat yang seperti itu, langsung terkirim pahalanya ke kuburan orang tua kita, dan mereka akan merasakan kebahagiaan di sana. Makanya walaupun orang tua kita sudah lama meninggal, buat mereka bahagia di alamnya sana. Jangan kita membuat justru menangis, karena ada orang tua yang kasihan. Setiap hari Jumat dia berebut. Apa yang diperebutkan? Doanya para hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di situ dijelaskan bahwa ternyata orang tua kita di alam kubur, di alam barzah itu mulai malam Jumat sudah menanti doa dari kita anak-anaknya, menanti kebaikan-kebaikan dari kita putra-putrinya. Hari Jumat juga seperti itu. Nah, kalau ada orang tua yang tidak ada lagi anaknya atau cucunya yang melakukan kebaikan untuknya, tidak ada lagi yang mendoakan, maka ketika hari Jumat para hakim membaca doa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu kata-kata wal amwat diucapkan oleh para hakim, maka doa ini terkirim ke alam kubur, dan itu diperebutkan oleh orang-orang yang tidak ada lagi keluarganya mendoakan. Kalau kita masih hidup, masih ada anaknya, ya, yang hidup, maka akankah kita tega membuat orang tua kita di sana berebut setiap hari Jumat karena kita tidak melakukan kebaikan untuk mereka? Makanya salah satu yang tidak terputus pahalanya walaupun sudah lama meninggal seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha, yang masih mau berdoa untuk orang tuanya, yang masih mau melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Dan salah satu kebaikan